Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa satu hari lagi tepat pada tanggal 17 Februari tahun 2021 ini Tuhan membangunkan kita dari tidur nyenyak kita, dan kita percaya pula kalau sepanjang hari ini Tuhan akan memberkati kita seperti Dia telah memberkati istirahat kita sepanjang malam ini. Dan sampai pada terbenamnya matahari di tanggal 17 Februari 2021 ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, sebagai Allah yang memberkati, dan sebagai Allah yang melindungi kita. Amin. Saat ini, sebelum kita lebih jauh melakukan seluruh aktivitas kita untuk sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dan pelita hidup kita yang akan kita ambil dari pembacaan 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan bertepatan hari ini tanggal 17 Februari, maka kita akan membaca pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27. Namun sebagai perenungan kita hari ini, saya akan ambil dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan coba baca untuk kita semua. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Saudara, ketahuilah bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Itu dikatakannya di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Allah mau setiap orang percaya tidak berjalan menurut rancangannya sendiri, tetapi masuk dalam rancangannya. Namun, kenyataannya banyak orang percaya yang masih masuk dalam rancangannya sendiri. Masih banyak orang yang berjalan menuruti keinginannya daripada menuruti firman-Nya. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Abram dan juga Sarah. Ketika melihat bahwa tidak ada tanda-tanda kehamilan, maka Sarah yang masih bernama Sarai memberikan budaknya yang bernama Hagar kepada suaminya. Sangkanya dengan bertindak demikian, apa yang menjadi janji Allah digenapi. Namun Sarah telah membuat kekeliruan besar, dan saat itu ia berjalan dalam rancangannya sendiri. Tetapi Tuhan tidak berdiam diri. Ia membimbing Abraham dan juga Sarah untuk masuk dalam rancangannya. Karenanya ia mengubah nama Abram menjadi Abraham, dan Sarai istrinya namanya juga diubah menjadi Sarah. Abraham ditetapkan menjadi bapa bagi segala bangsa, dan Sarah menjadi ibu bangsa-bangsa. Hal ini dilakukan Allah untuk meneguhkan janjinya bahwa mereka harus masuk dalam rancangan Allah supaya diberkati. Allah meneguhkan perjanjiannya dengan berkata, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Mendengar apa yang dikatakan Tuhan, Abraham tertunduk dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun akan melahirkan seorang anak?" Abraham dan Sarah masuk dalam rancangannya, dan akhirnya Tuhan menggenapinya.
Di masa tua dan di usia senja, Sarah hamil dan melahirkan seorang anak yang kemudian dinamai Ishak. Saudara, kita perlu masuk dalam rencana Allah, sebab kita adalah orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Baiklah kita berdoa seperti Ayub. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Karena itu, biarlah kita menjadi orang-orang percaya sebagai sidang jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang terus masuk di dalam rancangan Allah. Jangan pernah keluar dari rencananya, namun masuklah dalam rencananya dan tinggalkan rencana manusia. Kiranya perenungan kita hari ini menyemangati roh kita dan tetap percaya bahwa saat ini kita masih dalam rencananya. Sebab tidak ada rencana Allah yang gagal di dalam hidup kita. Dia akan terus membimbing kita untuk masuk di dalam rencananya, karena rencananya itu sangatlah indah buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita cintai. Diberkati apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita. Kemanapun sepanjang hari ini kaki kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Puji Tuhan. Shalom.